Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil hurriyati wal istiqlal. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi yufarriqu bainal harami wal halal wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina fi kullil ahyani wal ahwal. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesaat lagi kita akan memasuki hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 2025. Hal ini tentu kita sebagai masyarakat, sebagai anak bangsa Indonesia harus mengambil sikap yang terbaik dalam rangka kita ikut berpartisipasi menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oleh karena itu ada beberapa hal yang sepatutnya kita ungkapkan, kita wujudkan, dan kita munculkan sebagai kita salah satu anak bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Pertama adalah bersyukur atas kemerdekaan yang kita peroleh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah merdeka selama 80 tahun. Berarti jika kita berkaca kepada usia manusia, 80 tahun itu adalah usia yang sudah cukup dewasa, usia yang sudah cukup tua. Berarti seharusnya bangsa kita juga sudah matang. Bangsa kita juga sudah banyak pengalaman, banyak hal-hal yang dialami dari tahun 1945 sampai tahun 2025. Berapa kali kita ganti pemimpin, berapa kali kita ganti anggota dewan, berapa kali kita ganti gubernur di provinsi masing-masing. Tentu semuanya mengharapkan kebaikan-kebaikan terutama dalam tatanan bermasyarakat, dalam ekonomi, dalam keamanan, dan dalam berbangsa dan bernegara. Tapi pada intinya yang pertama kita adalah bersyukur atas kemerdekaan yang kita peroleh. Karena dalam kemerdekaan yang kita peroleh ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan dengan jujur pengakuan para pendiri bangsa, yaitu atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah. Berarti kemerdekaan yang kita peroleh ini tidak hanya perjuangan bangsa Indonesia saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ikut memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia, dan itulah yang kita syukuri. Oleh karena itu, kita masih diingatkan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Allah memaklumkan kepada kita jika kamu bersyukur terhadap kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini, dalam arti memanfaatkan kemerdekaan ini sebaik-baiknya, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kau tidak tepat guna, tidak pandai mengisi kemerdekaan ini, ingatlah siksa Allah sangatlah pedih, akibatnya akan buruk. Yang kedua, sikap kita dalam menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan amal-amal kebaikan. Kalau tugas para pejuang pendiri bangsa adalah merebut kemerdekaan dari para penjajah, mereka telah mengorbankan harta bendanya, waktunya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Maka tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kebaikan-kebaikan. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, pergunakanlah kesempatan ini
sebelum hilang itu semuanya. Di antaranya kesempatan yang pertama kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan sebelum itu hilang. Apa itu kesempatannya? Syababaka qabla harumika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bahwa kalian semua pemuda hari ini, kamu adalah besok akan menjadi orang-orang dewasa, menjadi pelaku-pelaku yang akan mengendalikan bangsa ini. Maka bekalilah masa mudamu itu dengan ilmu pengetahuan, dengan keimanan, dengan teknologi, dengan kekuatan, dengan semangat yang tinggi untuk membangun bangsa ini. Wasehataka qabla sakomika. Gunakan kesehatanmu itu untuk mengisi kemerdekaan sebelum datang masa sakitmu. Mumpung Allah berikan kesehatan, berikanlah amal-amal yang baik untuk mengisi kemerdekaan ini. Wa faraghaka qabla syuglika. Kesempatan yang masih kita miliki sebelum datang masa sibukmu, sebelum datang masa sibuk kita. Kita masih punya banyak waktu untuk belajar, untuk mengisi kemerdekaan, berkreasi, membuat karya-karya ilmiah, karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kita kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kaya dan miskin adalah hal yang biasa, tetapi apa yang bisa kita korbankan dan sumbangkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka tidak hanya dengan kekayaan saja, bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, siapa yang mampu bisa menyumbangkan tenaganya, sumbanglah dengan tenaganya. Siapa yang bisa menyumbang dengan ilmu pengetahuannya, sumbanglah dengan ilmu pengetahuannya untuk mengisi kemerdekaan. Siapa yang bisa berbuat karya-karya yang bagus, yang bernilai untuk bangsa dengan karyanya. Siapa yang mempunyai kejabatan dengan jabatannya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya pangkat dengan pangkatannya. Berikanlah yang terbaik untuk bangsa ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tetapi catatannya adalah untuk mengisi kemerdekaan. Dan wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung Allah berikan kesempatan hidup, jadikanlah kita pelaku-pelaku sejarah, pelaku-pelaku kebaikan, agar generasi orang-orang setelah kita akan mengingat kita, membaca kita bahwa kita tergolong orang-orang yang ikut berjasa mengisi kemerdekaan ini. Itulah 5 kesempatan yang Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadisnya kepada kita, bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan, membina kebersamaan umat. Kalau pada masa-masa penjajahan kita dipecah belah, ada pemuda Sumatera, ada Yong Java, ada pemuda Sulawesi, pemuda luar Jawa, pemuda dalam menjaga persatuan dan kesatuan, membina kebersamaan umat. Kalau pada masa-masa penjajahan kita dipecah belah, ada pemuda Sumatera, ada Yong Java, ada pemuda Sulawesi, pemuda luar Jawa, pemuda dalam Jawa. Itu adalah amal dan kerjaan para penjajah yang ingin melemahkan bangsa Indonesia dengan memecah belah kekuatan bangsa Indonesia. Tetapi saatnya kita sekarang ini membangun erat antara anak bangsa. Bagaimana saling bahu-membahu, saling kuat menguatkan, saling bersinergi antara satu dengan lainnya demi satu tujuan, yaitu menguatkan kebersamaan dan berdiri sama-sama memajukan negara Republik Indonesia. Maka sadarilah bahwa dengan persatuan dan kesatuan ini, apapun yang berat bagi kita bisa menjadi ringan. Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Bersatu padulah kita bangsa Indonesia.
Memang kita sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam dialek bahasa, beraneka ragam warna kulit, berbeda-beda bentuk rambutnya, berbeda-beda bentuk tubuhnya, berbeda-beda dialek bahasanya, berbeda-beda makanan kesukaannya, berbeda-beda asal usulnya, tapi itu semuanya adalah keanekaragaman bangsa Indonesia. Tapi itu semuanya adalah perbedaan-perbedaan yang membawa nikmat, bahwa sejarah telah membuktikan mulai dari tahun 1945 sampai 2025 ini, bahwa kita bisa bersatu padu, bisa bersama-sama membangun bangsa. Itu yang harus kita pertahankan. Kita ingat diibaratkan ada lidi. Lidi kalau hanya satu tidak bisa menyapu halaman dan tidak bisa membersihkan sampah. Tapi kalau ada 100 lidi, kita jadikan satu, kita ikat, kemudian kita gunakan untuk menyapu jalanan. Jalanan itu akan bersih dari sampah-sampah, kemudian akan bersih daripada kotoran-kotoran. Kenapa lidi itu bisa membersihkan jalan, membersihkan sampah? Karena mereka bersatu. Itulah jika kita mampu dan mau bersatu padu demi tegaknya kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia, pasti bisa dengan syarat semuanya, mulai dari pemimpin tertingginya sampai rakyat terendahnya, bersatu padu dengan satu visi dan misi, memajukan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang keempat adalah menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Ingatlah cita-cita para pendiri bangsa ini mengidam-idamkan bagaimana masyarakat Indonesia ini hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Bukan atas kezaliman-kezaliman segelintir orang yang akan menyusahkan dan menyengsarakan rakyatnya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaquz zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan membuat kegelapan dan musibah pada hari kiamat. Janganlah kita berpikir, ingat betapa ikhlasnya para pejuang dan pahlawan nasional. Mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka berjuang tanpa imbalan. Mereka tidak bercita-cita mempunyai kedudukan atau mempunyai jabatan. Yang penting mereka ingin Indonesia merdeka. Maka bersyukur kita kepada Allah, sekarang hanya ditugaskan mengisi. Penjajahnya sudah tidak ada. Halangan-halangannya sudah tidak ada. Tinggal mengisi kemerdekaannya ini kita bagaimana. Janganlah saudara-saudara yang mempunyai kesempatan, baik yang mempunyai kesempatan sebagai pemimpin atau sebagai orang yang memberikan kewenangan, janganlah sekali-kali berbuat kezaliman kepada masyarakat dan rakyatnya, karena itu adalah kezaliman, akan ada tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kita bahwa kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, segala macam potensi-potensi yang ada di negara kita, mulai dari hasil lautannya, mulai dari hasil perkebunannya, mulai daripada hasil hutannya, mulai daripada hasil tambangnya, dan beraneka ragam hasil alam Indonesia yang sangat luar biasa. Itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 45. Semuanya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Maka jauhilah di negara yang sudah merdeka ini, yaitu kezaliman, tetapi tegakkanlah keadilan. Siapakah yang harus menegakkan itu? Terutama adalah orang-orang yang memiliki wewenang, dan kita sebagai masyarakat atau rakyat mendukung keadilan, dan tentu kita menolak kezaliman-kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima adalah mendoakan para pejuang dan pemimpin bangsa. Kita doakan para pejuang terdahulu, para pahlawan nasional,
yang kita kenal dalam sejarah dengan penuh integritas dan keikhlasan jiwanya, mengorbankan jiwa dan raganya, harta bendanya, semuanya mereka korbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Maka pantas jika kita sekarang ini mendoakan mereka, agar mereka yang perbuat itu, segala macam perbuatan perjuangannya, Allah terima sebagai amal kebaikan-kebaikan yang akan menjadi hadiah baginya. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Sebagai wujud kita berterima kasih kepada para pejuang, wujud kita bersyukur kepada jasa-jasa para pejuang, kita doakan mereka. Ada dua jas yang tidak boleh kita lupakan, dan ini sering diungkapkan oleh para pemimpin-pemimpin kita, yaitu pertama, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat bahwa kita merdeka itu sejarahnya karena ada pejuang bangsa. Kita bisa hidup selayak sekarang ini, bebas menjalankan agama, bebas bekerja, bebas berkreasi, karena jasa-jasa para pejuang kita. Jangan melupakan sejarah. Yang kedua adalah jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Ulama juga berjasa. Sehingga kalau kita teliti, banyak sekali ulama-ulama yang ikut berperan andil dalam kemerdekaan negara Indonesia. Ya, sehingga antara ulama dan umara pada saat itu dan seyogyanya sampai saat ini bersinergi, bekerja sama untuk mengisi kemerdekaan ini. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling bersinggungan, bukan saling menjelek-jelekan antara satu dengan lainnya, tapi ulama umara sebagai panutan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya harus menjadi teladan bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia di kancah perjuangan dan perhelatan dunia menjadi bangsa yang besar. Itu bisa kita mulai dari peran ulama dan umara. Kita doakan para pejuang-pejuang terutama yang sudah berjasa, Allah terima amal baiknya. Dan kita juga berdoa kepada sekarang ini siapapun yang sedang memimpin, mulai dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, ya, kemudian sampai ke camatnya, lurahnya, semuanya mereka itu adalah para pemimpin yang kita wajib mendoakan agar mereka selalu berbuat jujur, selalu berbuat adil, mementingkan kepentingan rakyat, kemajuan rakyat, bermanfaat untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Insya Allah. Dan yang keenam, dalam rangka kita mengisi kemerdekaan yang sudah ke-80 ini adalah menggunakan kemerdekaan untuk menegakkan ajaran agama dan kebaikan-kebaikan. Kita sebagai komunitas kaum muslimin di Indonesia, kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kita umat Islam bisa berperan aktif. Dan sejarah telah membuktikan bahwa kita telah menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Semenjak kita merdeka sampai saat ini, tidak ada penindasan-penindasan kelompok-kelompok agama, tidak ada penindasan kelompok-kelompok keyakinan secara brutal, semuanya terkendali di bawah hukum negara yang kita cintai ini. Dan itu salah satunya adalah peran kita dalam mengisi kemerdekaan untuk menegakkan ajaran-ajaran agama dan keadilan. Maka dirikanlah sholat, perintahlah kebaikan-kebaikan, cegahlah kemungkaran-kemungkaran, dan itu semuanya bisa kita lakukan apabila salah satu golongan dan golongan yang lain sama-sama mendukung bahwa kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kemajuan yang sama, mempunyai cita-cita yang sama,
dan keinginan luhur yang sama. Demikianlah tausiah singkat tentang menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita ucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Semoga bertambah usia kemerdekaan kita, bertambah dewasa dan bertambah maju bangsanya, lebih tertata lagi, lebih teratur lagi, lebih memajukan, ya, terutama kepentingan-kepentingan rakyat, membangun dan menuju masyarakat yang makmur sejahtera di bawah naungan bangsa Indonesia. Semoga tausiah ini bermanfaat dan kita maju terus untuk membela negara Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.